materi kita adalah tentang penguatan rukun Islam. Kenapa saya memulai materi pada perkuliahan ini dengan penguatan rukun Islam? Karena rukun Islam itu adalah suatu fondasi. Rukun Islam itu adalah suatu dasar yang harus kita pahami betul-betul, karena selama ini khawatirnya jangan sampai kita hanya mengetahui rukun Islam itu, tetapi kita tidak pernah mau mendalami nilainya. Kita tidak pernah mau mendalami maknanya, dan kita tidak mau mengetahui apa itu rukun Islam. Kita hanya sekedar menghafalnya saja, dan efeknya adalah kita tidak bisa mengamalkannya. Nah, barangkali kita bisa mengamalkannya, tetapi belum tentu kita bisa menjiwainya. Barangkali kita sudah berusaha untuk menjiwainya, tetapi kita belum menjadikan itu sebagai habit, sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barangkali adik-adikku sekalian ada yang tahu, dan pasti semuanya sudah tahu apa yang termasuk ke dalam 5 rukun Islam. Saya ingin mendengarkan suaranya Andi Aulia. Andi Aulia Nursita DPA 1A. Apa 5 rukun Islam yang saya maksud itu? Di unmute dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi 5 rukun Islam itu: 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat, 3. Mengerjakan puasa, 4. Membayar zakat, 5. Naik haji bagi yang mampu. Terima kasih. Baik. Ya. Andi Aulia sudah menyebutkan 5 rukun Islam, tetapi ada yang terbalik. Ya, ada yang terbalik. Ada yang dari UPW 1B juga ya. Coba dari UPW 1B Nur Damayanti coba. Nur Damayanti di unmute. Iya, Pak. Iya, 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua puasa, yang ketiga apa lagi? Menunaikan zakat, keempat apa lagi? Keempat apa? Oke, Nur Damayanti di searching dulu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih banyak ya, Andi Nur Aulia dan Nur Damayanti. Coba saya kembali lagi ke DPA 1A. Coba ya laki-laki lagi, Andi Lutfi Paluturi. Rukun Islam itu ada 5: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Oke. Sekian, terima kasih. Ada berapa semua, Andi Lutfi? Ada 5, Pak. Oke, ada 5 ya. Tadi Haspira angkat tangan. Coba. Haspira ya yang angkat tangan tadi, atau siapa? Cocok, Mika? Iya, Pak. Oke. Coba. Yang pertama, mau dikoreksi tadi dari Lutfi? Oh iya, yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan puasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima naik haji. Oke, iya. Makasih banyak Hasmira. Iya, Pak. Semuanya sudah benar ya, semuanya sudah benar. Haspira juga sudah menyebutkan. Tapi yang paling tepat itu sebetulnya adalah Andi Lutfi Paluturi, ya. Jadi urutan yang benar itu adalah yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
yang kedua adalah mendirikan. Ya, mendirikan. Ingat itu ya, kata mendirikan. Karena itu efeknya akan berdampak. Mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Coba lihat dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Itu perintah sholat. Ya, aqimis sholat wa itaiz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ya. Jadi yang ketiga itu adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu. Itu ada tingkatannya. Jadi orang kalau mau masuk Islam, misalnya ada mu'allaf, itu ingin masuk Islam. Maka yang pertama yang diminta untuk dia ucapkan adalah 2 kalimat syahadat. Dia harus bersyahadat dulu. Apa syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, 2 kalimat syahadat inilah yang menjadi kunci, yang menjadi formulir yang harus diisi oleh orang yang ingin masuk Islam, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia sudah fasih dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah tahu artinya, dia sudah membenarkan dalam hatinya, maka dia sudah dikatakan dia sudah masuk Islam. Tetapi kalau dia mengucapkannya itu dengan hanya bercanda, hanya bermain-main saja, misalnya hanya sekedar disuruh saja, tanpa dia benarkan dalam hatinya, berarti itu tidak sah. Ya, makanya ketika ada orang yang masuk Islam itu ditanya, ada yang memaksa kamu mengucapkan ini? Tidak ada. Ada orang yang mendoktrin kamu untuk mengucapkan ini, memaksa kamu? Kalau dia jawab tidak ada. Lantas atas dasar apa kau ingin mengucapkan? Dia menjawab atas dasar keinginan sendiri dan kesadaran diri, bahwa dia meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, maka barulah dia dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ya, tanpa ada keyakinan dalam hati, maka itu tidak sah. Tetapi sah atau tidaknya itu kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu isi hati manusia. Ya. Sama dengan adik-adik sekalian, sejatinya begini, kita itu semua yang terlahir ke dunia ini itu adalah Islam. Ada hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwadani ayu nasrani ayu majusani. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, fitrah itu artinya bersih. Ibaratnya adalah sebuah kertas yang bersih tanpa tulisan, tanpa goresan. Dia putih bersih. Tidak ada kotoran-kotorannya sedikit pun, tidak ada coretan sedikit pun. Seperti itulah manusia lahir ke dunia ini itu dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu adalah Islam. Islam itu adalah selamat. Dan inna dina indallahil Islam. Makanya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Karena memang setiap orang lahir dalam keadaan Islam. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa tetapi kedua orang tuanya lah atau lingkungannya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, Yahudi itu adalah agama yang dulu yang dulu dibawa oleh Nabi Musa sebetulnya, tetapi juga itu hakikatnya adalah Islam. Kemudian datang Nabi karena umat Yahudi dahulu yang sebetulnya tidak ada namanya agama Yahudi tetapi
pengikutnya itu disebut sebagai Yahudi karena dia adalah menyebut dirinya Yahudi. Dia menyebut dirinya Yahudi. Setelah mereka tidak mengikuti hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka datanglah Nabi Isa alaihissalam untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Taurat dan juga diberikan tambahan perjanjian baru yang disebut dengan Injil. Al-Injil itulah yang dibawa oleh Nabi Isa tetapi tidak tertulis. Dia hanya berupa ucapan yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka setelah Nabi Isa meninggal, dengan otomatis itu akan terhapus. Tidak ada catatan-catatannya, melainkan hanya sedikit saja yang tercatat oleh pengikutnya Nabi Isa pada saat itu. Makanya sampai sekarang tidak yang disebut dengan Injil yang aslinya itu tidak pernah ditemukan karena memang tidak ada yang tertulis, ya, tidak ada yang tertulis. Itu hanya dibawa, dan begitu Nabi Isa bukan meninggal ya, tetapi Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah dari para orang-orang yang ingin membunuhnya ini. Allah selamatkan dia. Yang disalib adalah bukan beliau, tetapi yang diserupakan wajahnya oleh beliau. Nah, Nabi Isa ini datang sebetulnya untuk mengajak kaum Yahudi untuk kembali kepada ajaran-ajaran Taurat yang sesungguhnya. Tetapi mereka kemudian beriman kepada Nabi Isa hanya pada saat Nabi Isa masih ada bersama mereka. Begitu Nabi Isa tidak ada bersama mereka, mereka kemudian menyelewengkan. Nah, sekitar 500 tahun kemudian, maka Allah mengirim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak umat manusia kembali kepada ajaran Islam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Sedangkan Nabi Isa adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari jalur Ishak, ya, dari jalur Ishak. Nah, tetapi orang Yahudi sudah mengetahui bahwa akan ada nabi setelah Nabi Musa, bahkan setelah Isa itu, maka mereka mengharap bahwa nabi yang akan datang itu dari golongan mereka. Mereka menganggap itu golongan mereka itu yang seketurunan dengan mereka dari jalur Ishak. Tetapi ternyata Allah mengutus seorang nabi dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail. Ya, mereka menganggap itu adalah keturunan, mereka tidak mengakui bahwa beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, karena itu dari jalur Ismail yang ibunya adalah Siti Hajar, yang disebut sebagai dianggap sebagai pembantunya dulu Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah. Tetapi sesungguhnya Allah telah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Maka Siti Hajar itu bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai istri dari Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi yang terakhir yang Allah kirim itu adalah dari kalangan bangsa Arab, dari jalur Ismail, dan dari sinilah dasarnya nilai-nilai Islam itu diungkapkan kembali, dibawa oleh Rasulullah SAW yang meneruskan ajaran sebelumnya, meluruskan ajaran sebelumnya kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid. Agama tauhid itulah agama yang mengesahkan Allah. Rasulullah mengajak kepada umat manusia, seluruh umat manusia, bukan lagi untuk orang Israel. Kalau Nabi Isa dulu dikirim untuk bangsa Israel memang, untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Begitu juga Allah mengutus nabi-nabi lain di daerah-daerah yang lain. Tidak tertutup kemungkinan dulu ya ada juga nabi di Indonesia sebelum datangnya Rasulullah SAW. Karena sebelum datangnya Rasulullah SAW itu ada, Allah mengutus banyak sekali nabi-nabi lokal, ya, nabi-nabi lokal, dan tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi. Tetapi sesungguhnya ada lebih dari 1000 nabi
dan lebih dari 300 nabi dan rasul itu yang Allah utus. Tetapi memang hanya 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, pernah ada pertanyaan begini, kalau memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, itu Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel saja, berarti manusia-manusia yang berada di belahan bumi yang lain, di Indonesia, di Amerika, dan lain-lain sebagainya, itu bagaimana dengan mereka? Allah mengutus juga kepada mereka, tetapi tidak kita ketahui siapa nama mereka, kita tidak ketahui karena Allah tidak memperkenalkan kepada kita. Barulah setelah Rasulullah SAW itu Allah kirim kepada kita, lahir di tanah Arab, barulah itu ditutuplah nabi-nabi lokal di seluruh dunia. Allah seolah menjadikan satu titik saja, ya, karena Allah tahu bahwa ini Nabi Muhammad SAW akan tiba masanya itu umatnya itu sudah modern, sudah bisa diketahui di seluruh dunia. Contohnya misalnya sekarang ini, di dunia itu kita bisa berdakwah, bahkan satu kali saja mengupload, seluruh dunia bisa tahu. Dulu Allah mengirim hanya nabi-nabi lokal karena belum ada kecanggihan teknologi, belum ada internet, belum ada komunikasi yang canggih seperti saat sekarang ini, ya. Tetapi Rasulullah ketika dikirim, pada saat itu sudah dikenal yang namanya persuratan-persuratan. Orang sudah terbiasa bekerja sama, mengirim surat dari satu wilayah ke wilayah lain, itu dengan dengan tulisan-tulisan yang dikirim berupa surat itu. Dan itu adalah bagian dari cara berdakwah. Maka Rasulullah datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam, nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya manusia, untuk alam semesta ini Allah kirim beliau sebagai nabi terakhir. Makanya disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kita perlu kaji juga kenapa Rasulullah SAW namanya itu bisa disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak ada nama yang pernah berada di samping nama Allah itu kecuali nama Muhammad SAW. Ya kan? Allahu Muhammad. Kita biasa lihat di masjid tertulis Allahu Muhammad. Kok sejajar ya nama ini dengan nama Allah? Kok bisa begitu? Kenapa bukan nama yang lain? Dan Allah tidak mengharamkan itu. Ya. Ini perlu kita kaji lebih dalam supaya adik-adik memahami hal itu. Ini adalah dasar pemahaman dalam Islam. Kata Muhammad itu adalah perwujudan dari sifat Allah. Ya. Seluruh alam semesta ini pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ia nama dengan Ahmad. Seluruh alam semesta ini pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Allah menjadikan alam semesta ini dari kata Muhammad. Ya. Kata Muhammad ini adalah esensi dari kejadian alam semesta ini. Allah menyebutnya. Nah, makanya itu kalau kita sholat, kita itu membentuk seolah-olah tubuh kita itu berbentuk Muhammad, ya, atau Ahmad. Coba kalau kita berdiri sholat, berbentuk huruf A, alif, ya, huruf alif. Kemudian kita ruku, membentuk seolah-olah huruf apa? Huruf apa coba? L. L ya? L ya? Lam. Jadi gini, ya, kita itu sholat membentuk huruf alif.
ya, itu melambangkan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita ruku itu, ya, itu kita seolah membentuk huruf H. Kemudian kalau kita sujud itu, coba kalau kita sujud itu seolah-olah itu kata membentuk lafaz Muhammad, ya. Alam semesta ini kalau andaikan kita bisa melihatnya dari jauh, nun jauh di sana, itu bentuknya seperti lafaz Muhammad. Ya. Alam semesta ini, nama hakikatnya adalah Muhammad. Dan Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, dia kaget melihat tulisan di pintu surga itu, Allahu Muhammad. Dia kaget, tersentak. Ya Allah, siapakah nama ini? Kenapa dia bersanding dengan namamu ya Allah? Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, jaga ucapanmu wahai Adam, kalau bukan karena nama itu, kau tidak akan kuciptakan. Kenapa? Karena unsur yang ada dalam alam semesta ini itu berasal dari hakikatnya. Ya. Engkau berasal dari tanah. Hakikatnya adalah dari Muhammad. Engkau berasal dari air, ya, darah kita itu berasal dari air. Itu hakikatnya juga berasal dari satu hal yang disebut dengan Muhammad. Kemudian dalam dirimu ada hakikat angin, ya, itu juga berasal dari satu hal yang disebut dengan Muhammad. Dan dalam dirimu ada hakikat api, ya, tanah, air, angin, api dalam dirimu itu semuanya berasal dari satu hal, satu sumber yang disebut dengan hakikat Muhammad. Dari situlah kamu menjadi satu batang tubuh. Tetapi tidak hanya cukup dengan itu. Allah meniupkan ruh ke dalam diri Adam sehingga dia disebut sebagai manusia yang hidup, dia disebut hidup. Allah meniupkan ruhnya. Ruhnya itu yang disebut dengan Muhammad, mewakili sifat Allah. Coba dalam diri kita, ada enggak sifat penyayang dalam diri kita? Ada enggak? Ada, Pak. Ketika kita melihat kucing, ya, kucing di tengah jalan akan ditabrak oleh mobil, kita ingin menyelamatkan atau tidak? Atau kita melihat seorang anak yatim di jalan itu dia belum makan, dia kelaparan, wajahnya pucat dan kelihatan sangat kelihatan dia belum makan. Itu kita timbul rasa kasih dan sayang kepada mereka. Itu adalah sifat Allah yang dititipkan ke dalam diri kita. Dan sifat itu disebut dengan sifat Muhammad. Ya. Sifat itu disebut dengan sifat Muhammad. Jadi itu hakikatnya. Mengapa iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam? Kenapa malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam? Karena dalam hakikat Nabi Adam itu ada sifat Allah. Ada sifatnya Allah. Dan hakikatnya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya karena Allah. Siapa yang memberikan kekuatan kepada Adam kalau bukan karena Allah? Dan itulah yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Diuji malaikat dan iblis itu. Tetapi iblis membangkang. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia tidak melihat hakikatnya Allah dalam diri Nabi Adam. Di dalam diri setiap manusia ada hakikatnya Allah. Di dalam diri setiap yang ada di alam semesta ini ada hakikatnya Allah. Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makna hakikatnya itu adalah tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah semuanya, tidak ada. Bukan siapa-siapa. Ya. Coba kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita semua dari Allah. Ya. Berarti kemanapun kita berada, ada hakikatnya Allah bersama kita. Buktikan.
ada sifatnya Allah dalam diri kita. Makanya itulah yang Allah perintahkan supaya kita menjaga itu. Jangan kau salahgunakan sifatku yang kutitipkan kepadamu itu, sifat pengasihku, sifat penyayangku, sifat penolongku, ya, lemah lembutku itu. Jangan kau salahgunakan itu, karena itulah sifatku. Saya yang punya sifat itu, kata Allah. Jaga itu, jangan kau salahgunakan. Ya, ada hakikatnya Allah dalam diri kita. Tapi jangan kau katakan dirimu saya adalah Allah. Kamu musyrik itu, kamu kafir itu kalau kau mengatakan begitu. Tetapi di dalam hakikatnya kita ibaratnya begini. Ada cahaya, ada lampu. Lampu itu bercahaya. Cahaya ke seluruh penjuru. Ibaratnya cahaya itu adalah kasih sayangnya Allah, sifatnya Allah, itulah yang disebut dengan Muhammad. Sedangkan sumber dari lampu itulah hakikatnya yang sesungguhnya zat yang maha pencipta itu. Ya, jadi semuanya itu adalah cahayanya Allah. Makanya apa penangkap cahaya dalam diri kita itu hati, qalbu. Kapan hati itu bersih, maka dia bisa menangkap cahaya itu langsung dari sumbernya. Tetapi kapan cahaya itu redup, kapan hati kalbu itu rusak, maka dia tidak bisa menerima cahaya dari Allah, kebenaran. Makanya dia menjadi iri hati, dengki, hasad, buruk sangka, berbuat keburukan, ya, berpikiran negatif. Di mana-mana dia berpikiran buruk, itu karena hatinya rusak. Makanya kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging itu tidak baik, maka buruklah seluruh tubuhnya. Nah, itulah hati. Ketahuilah bahwa dia adalah kalbu, hati. Kalau hatimu itu buruk, busuk, maka seluruh perbuatanmu juga akan ikut busuk. Percaya saja. Kalaupun ada orang yang bisa menyembunyikan isi hatinya itu, percayalah dia tidak akan lama hidup, karena dia akan tersiksa juga. Ya, makanya yang paling penting adalah pahamilah hakikat dirimu. Makanya ada perkataan ulama begini, waman arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kau mau tahu Tuhanmu, kalau kau mau kenali siapa Tuhanmu, kenalilah dirimu dulu. Saya ini siapa? Hakikatnya saya ini siapa? Hakikatnya saya ini dari Allah. Siapa yang dari Allah? Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Itu ruh saya, bukan jasad saya, bukan badan saya. Walaupun jasad dan badan saya juga ini dari Allah, tetapi dia sifatnya kasar. Ya, dia sifatnya sering terbawa dengan sifat hewani, hawaniah. Tetapi yang paling dekat itu adalah ruh kita. Ruh kita itulah yang akan kembali kepada Allah pada saat kita sakaratul maut, kembali menghadap kepada Allah. Dan itulah yang akan mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah. Diri kita yang sesungguhnya itulah yang disebut dengan ruh kita. Waman arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kau ingin kenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu. Siapa saya sesungguhnya ini? Saya adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus menjadi wakil Allah di dunia ini, menjadi orang yang menebarkan kebaikan. Coba kalau kalian sholat, apa yang kalian baca? Coba yang paling pertama itu, apa yang kalian baca? Setelah doa kita, apa yang kalian baca itu? Al-Fatihah. 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 Apa awalan dari Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. Berarti siapa yang pengasih dan penyayang dalam dirimu ini? Allah. Kamu pengasih dan penyayang tidak? Ya, Pak. Ya kan? Berarti siapa yang sesungguhnya dalam dirimu itu, yang pengasih dan penyayang itu? Allah kan? Allah. Ya. Makanya itu yang menjalankan sifat dari Allah itu adalah Muhammad. Makanya kita semua adalah Muhammad. Muhammad itu bahasa nama lainnya adalah Nur. Kalau perempuan itu disebut Nur. Misalnya Nur Damayanti, Nur siapa lagi nih? Kalau laki-laki dipanggil Muhammad. Nah, kenapa begitu? Itulah dasarnya bahwa kita semua inilah hakikatnya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Yang menjalankan perintah Allah, yang menjalankan sifat Allah itu. Itulah Muhammad. Siapakah itu? Diri kita. Maka menjadilah Muhammad. Menjadilah kita Muhammad, menjadilah kita Nur yang sesungguhnya. Bukan menjadi Nabi Muhammad ya, bukan. Bukan menjadi Nabi Muhammad, tetapi menjadi sifat dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dari Allah yang menjadi contoh kita.
Itulah maksudnya, ya. Maka kembalilah pada poinnya tadi itu, bahwa itulah hakikatnya syahadat. Syahadat yang sesungguhnya itu memahami makna dari kedua kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jalankan itu. Kalau kau adalah orang yang bersyahadat, maka katakanlah kata-kata yang baik. Jangan katakan kata-kata yang buruk yang menyakiti hati orang lain dengan sengaja. Ya, karena kalau kau mengatakan kata-kata yang buruk kepada orang lain, berarti kamu tidak bersyahadat, itu hakikatnya. Karena kamu belum menyayangi orang lain sama seperti menyayangi dirimu sendiri. Padahal asalnya kita sama-sama dari Allah. Makanya kita katakan kita bersaudara dengan siapapun di dunia ini. Walaupun tidak bersaudara secara langsung, secara biologis, tetapi kita satu sumber. Simbol dari keesaan Allah itu adalah seperti ini, satu, ya. Dan kita semua berasal dari situ. Ya. Jadi itulah dasarnya, bahwa kalau kita orang yang bersyahadat, maka kita harus mengucapkan kata-kata yang baik juga. Tapi tidak cukup hanya dengan itu, ya. Kata-kata yang baik itu harus diiringi pula dengan perbuatan. Percuma kita bersyahadat, berkata-kata yang baik kalau kita tidak sholat. Maka langkah selanjutnya adalah sholat. Sholatlah, supaya itu membuktikan bahwa engkau memang percaya kepada Allah, engkau memang mengesahkan Allah. Sholatlah, karena itu perintah Allah. Tetapi ingat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu harus menyesuaikan. Kamu dengan sholat itu kamu harus berlatih juga, melatih dirimu supaya kamu bisa mendirikan nilai-nilai sholat itu. Coba ya, makanya tadi saya ingatkan poin mendirikan. Mendirikan itu beda sekali dengan melaksanakan, ya. Beda. Kalau hanya melaksanakan kuliah, ya, melaksanakan kuliah dengan mendirikan kuliah. Kira-kira ya apa bedanya? Melaksanakan kuliah atau mendirikan kuliah? Kalau kita melaksanakan kuliah berarti hanya sekedar kuliah saja untuk mendapatkan nilai yang tinggi, untuk mendapatkan kehadiran yang cukup. Sudah, itu saja. Terpenuhi itu berarti terpenuhilah target kita. Tetapi kalau kita ingin mendirikan kuliah kita, ya, mendirikan kuliah kita artinya kita berkuliah, kita berniat ingin belajar, kita berniat ingin mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dalam kuliah itu, dan kita ingin agar ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat bagi orang lain, agar kita bisa menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan mendirikan. Kalau hanya sekedar melaksanakan, ya itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Sama dengan sholat. Kalau kita hanya sekedar melaksanakan sholat, tiba waktu isya, sholat isya. Sudah itu, sudah tidak menghayati nilai-nilai sholat itu, tidak juga mengubah sifatnya yang suka mungkin menghina orang lain, tidak juga mengubah sifatnya yang mungkin suka menyakiti hati orang lain dengan sengaja, berarti tidak sholat, hanya sekedar melaksanakan saja, belum mendirikan. Mendirikan artinya membawa nilai-nilai sholat ke dalam diri kita. Apa nilai-nilai sholat itu yang saya pertanyakan tadi? Itu Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca, ya. Berarti kita harus, kalau kita adalah orang yang sholat, berarti kita harus punya sifat pengasih dan penyayang. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, Vina, betul Vina Alfis Sahra, ya. Segala puji hanya bagi Allah. Vina masih suka dipuji? Vina? Lumayan. Lumayan suka. Nah, kalau begitu, coba diamalkan itu nilai-nilai sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan Vina mau dipuji. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Ya, yang berhak dipuji hanya Allah. Tetapi kalau Vina dipuji karena berbuat baik, misalnya siapa sekelasnya? Misalnya Aulia Asmi memuji Vina karena Vina pintar, ya, katakan saja kepada Aulia, hasanin fadli Rabbi. Semua itu hanya karunia dari Tuhanku, ya, bukan karena saya. Jadi dengan sendirinya kita terhindar dari sifat ain. Tahu penyakit ain? Tahu penyakit ain? Ada yang pernah dengar istilah penyakit ain? Pernah, Sir. Pernah. Ya. Penyakit Pernah, hati. Sir. Penyakit iri.
Iya, penyakit iri. Penyakit hati. Iya. Penyakit ain itu adalah penyakit yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan penyakit bagi diri kita maupun bagi orang lain yang kita dengki atau kita iri itu. Ingat ya bahwa penyakit ain itu betul-betul ada dan itu sangat berbahaya. Biasa itu ada seseorang yang tiba-tiba terkena penyakit. Biasa ada orang yang sangat cantik misalnya, tiba-tiba kena penyakit. Sebetulnya itu biasanya yang mengena dia adalah penyakit ain. Kenapa? Banyak sekali orang yang iri sama dia. Begitu memandang dia, banyak orang yang iri. Walaupun orang yang iri itu sebetulnya tidak punya niat jahat, tetapi dia iri itu karena melihat kecantikan orang tersebut dan dia merasa merasa jengkel atau merasa minder dengan orang yang cantik tersebut. Akhirnya penyakit itu, ingat ya bahwa hati itu bisa memancarkan aura negatif. Ya, ingat, hati itu bisa memancarkan aura negatif. Kalau hati itu buruk, dia bisa memancarkan itu dan itu bisa sampai kepada orang yang dimaksud itu. Jadi bagaimana cara kita menghindari penyakit ain ini, yakni dengan ketika kita dipuji, kembalikanlah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Hasan bin Fadl. Yang kedua adalah hilangkan sifat-sifat perasaan-perasaan negatif dalam hati kita itu dengan memperbanyak beristighfar. Ya, karena penyakit iri itu, penyakit ain itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan penyakit psikologi. Baik itu kepada orang yang korbannya maupun bagi orang yang memiliki sifat itu, sangat berbahaya ya. Dan banyak-banyaklah membaca surah Al-Falaq. Coba lihat artinya itu surah Al-Falaq ya, yang terakhir itu bagian di akhirnya surah Al-Falaq itu ada di situ di artinya ya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, paling sering orang kena itu di waktu subuh. Ya, penyakit ain ini. Kenapa? Penyakit ain itu ibaratnya sebuah panah yang ada di sekitaran kita karena banyak orang yang iri kepada kita. Begitu kita lupa kepada Allah, itulah kita gampang masuk. Apalagi perempuan pada saat haid itu paling gampang kena itu. Makanya biasa perempuan itu murung, tiba-tiba galau perasaannya, hati-hati. Itu bisa saja penyakit ain. Ada orang yang iri kepada Anda dan penyakit itu datang kepada Anda. Karena dia itu ada di sekeliling kita yang ibaratnya panah yang siap menerkam kita. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ya, coba lihat nanti itu artinya ya surah Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Allah yang menciptakan juga ya, tetapi Allah yang mengajarkan kepada kita cara menghindarinya. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila dia telah gelap gulita. Paling sering juga orang kena penyakit itu nanti di waktu malam, tiba-tiba sakit entah karena apa sebabnya ya. Kemudian wa min syarri naffazati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ini yang terakhir, ini poin pentingnya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Banyak orang yang iri di sekitaran kita dan itu bisa menimbulkan penyakit bagi diri kita secara tidak langsung. Karena bertebaran itu aura negatif dari orang-orang yang bersifat dengki dan itu bisa mengenai kita kalau kita tidak dekat kepada Allah. Jadi itu kuncinya adalah perbaiki saja sholatmu. Ada yang mengatakan saya tidak hafal bacaan sholat Pak. Belajar. Hari ini alasannya tidak hafal bacaan sholat, tidak tahu cara sholat, banyak di YouTube, ya, banyak di Google. Belajar itu, manfaatkan media informasi yang ada itu sekarang ini yang sangat canggih. Tidak perlu mencari guru lagi yang mungkin harus kita temui secara langsung, tetap harus mencari guru, tetapi kita untuk dasarnya kita bisa belajar dengan sendirinya. Tapi saya yakin di sini adik-adikku sekalian,
gabungan dari dua prodi ini tidak ada satupun yang tidak tahu bacaan sholat pasti, ya. Dan harus tahu, tidak boleh tidak tahu, dan tidak boleh tidak lancar, harus lancar. Kemudian langsung saya langkai saja ya supaya singkat. Apa penutup dari sholat? Coba. Salam. Salam. Apa artinya salam? Apa artinya salam? Mendoakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kamu semua. Iya kan? Berarti kalau kita salam ke kanan, itu artinya seolah-olah kita bersiap untuk menebarkan keselamatan, menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka pantaskah setelah salam itu kita kembali mengambil hak orang lain? Pantaskah? Tidak pantas. Makanya itulah nilai-nilai sholat harus kita dirikan. Kita habis sholat, baru kita mencuri. Kita habis sholat, kita pergi mencopet. Kita habis sholat, kita pergi membakar rumahnya orang. Pantaskah seperti itu? Kita habis sholat, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Lalu kita pergi menghina orang lain, menghina agama orang lain, menganggap orang lain salah, dan hanya kita yang benar. Berarti kita belum menebarkan keselamatan. Malulah kita pada sholat kita itu. Makanya Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi itu kalau kamu memahami artinya makna sholat itu dan kamu mengamalkannya. Kalau kamu terbiasa mengamalkan nilai-nilai sholat itu, maka insya Allah akan amanlah negeri ini. Akan amanlah kehidupan ini. Akan sejahteralah kamu, akan bahagialah kamu. Kalau coba-coba amalkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya melompat ya, saya singkat saja dari tadi alhamdulillahirrahmanirrahim ke salam, karena supaya tidak terlalu lama pembahasan terkait dengan ini. Sudah jam 9 ya, sudah jam 9. Dan baru 2 poin rukun Islam yang kita bahas. Baru syahadat dan sholat. Bagaimana kalau sampai haji yang kita bahas pada hari ini, pada malam ini, bisa saja sampai pagi. Ya. Nah, jadi saya cukupkan dulu sampai di situ, dan saya akan membuka sesi pertanyaan kepada adik yang ingin berdiskusi, atau ada yang ingin bertanya. Jadi cukup sampai sholat saja dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita akan bahas yang selanjutnya, kalaupun tidak sempat pada malam ini. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan di unmute. Izin Sir bertanya. Muhammad Hairul dari DPA 1, silakan. Sir, jadi kan di rukun Islam ada 5. Ada gangguan sedikit. Hairul, Pahami tidak kurang jelas deh suaranya. Coba. Iya, main. Iya, coba. Atau mungkin tidak usah pakai headset mungkin. Ya, cabut saja headsetnya dulu. Ya. Jadi ya, rukun Islam itu kan ada 5. Iya, ada 5. Di sini ada satu poin yang saya pahami bahwa naik haji bagi yang mampu, berarti naik haji itu bagi yang mampu. Nah, untuk 4 poinnya itu tidak ada saya melihat toleransi. Nah, pertanyaan saya, Sir, apakah orang Islam bisa dikatakan Islam kalau dari keempat yang terdapat di rukun Islam itu tidak dilaksanakan? Oke. Jadi poinnya dari siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya itu? Muhammad Hairul, Sir. Oke, Muhammad Hairul. Apakah seorang Islam itu dikatakan Islam yang sempurna kalau dia tidak apabila dia tidak menjalankan salah satu saja dari kelima rukun Islam itu? Begitu pertanyaannya. Yes, Sir.
Iya, misalnya Iya, Sir, ya. berhaji bagi yang mampu, kan berhaji hanya bagi yang mampu ya. Nah, Islam itu adalah agama yang sempurna kalau kita jalankan dengan benar. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak berhaji, lantas kita tidak sempurna keislaman kita. Nah, makanya dikatakan di situ bahwa berhaji bagi yang mampu. Kenapa? Karena berhaji ini membutuhkan materi dan juga fisik dan mental untuk bisa melaksanakan itu, karena membutuhkan perjalanan yang jauh. Ya, kalau kita di Indonesia ini butuh perjalanan jauh dan butuh biaya yang cukup besar untuk bisa menjalankannya. Tetapi yang salah adalah kalau kita sudah punya kemampuan dan kita tidak mendirikan itu, kita tidak melakukan itu, dan bahkan kita tidak punya niat untuk menjalankan ibadah haji itu. Itulah yang salah. Kalau kita punya niat, punya keinginan yang sangat besar, tetapi karena memang kita tidak mampu dan sampai kita meninggal kita tidak mampu, maka sesungguhnya itu tercatat sebagai pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menilai dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niat kita. Kalau kita berniat untuk naik haji tapi kita tidak mampu, bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala haji itu. Allah itu Maha Adil, ya. Kalau kita berniat untuk itu dan kita tidak menjalankannya karena kita terbatas dan kita sudah berusaha, maka itu sudah sama dengan nilai pahala haji. Bahkan dijelaskan di dalam Islam itu bahwa kalau kita sholat subuh dan kita duduk berzikir, kalau kita sholat subuh dan kita duduk berzikir hingga terbit fajar dan kita laksanakan sholat duha, itu pahalanya sama dengan pahala haji, ya, gitu ya, Mama Herul ya, pahalanya sama dengan pahala haji. Tetapi tentu kalau kita sanggup untuk menjalankan ibadah haji secara syariatnya langsung langsung ke Mekah, ya, berhaji, menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, maka tentu itu akan lebih baik lagi. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka cukuplah dengan membiasakan saja mengamalkan yang setara dengan nilai ibadah haji itu, yakni dengan setelah sholat subuh duduk berzikir, ya, berzikir hingga terbit fajar, ya, setinggi tombak, ya, ibaratnya kalau kita ukur matahari itu setinggi tombak, kita berdiri, kemudian kita ukur, oh, matahari sudah setinggi tombak, kelihatannya di sana, itu kita menjalankan mendirikan sholat duha, itu sama pahalanya dengan ibadah haji, ya. Tetapi tidak bisa dipanggil Haji Muhammad Hairul hanya karena sholat duha. Tidak bisa, tidak seperti itu. Tetapi nilainya itu setara dengan ibadah haji. Jadi laksanakan saja itu, ya, laksanakan saja syahadatmu dengan baik, menjaga lisanmu, kemudian sholatmu perbaiki sikapmu kepada orang-orang di sekitarmu, kemudian kamu menunaikan zakat, ya, keluarkan sebagian hartamu di jalan Allah. Pasti saya yakin Muhammad Hairul juga pernah bersedekah, pernah berinfak, dan yang wajib adalah berzakat, ya, tidak boleh tidak berzakat. Kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, sholat subuh, berzikir, dan lanjut dengan sholat duha. Saya rasa ini tidak berat, Muhammad Hairul, ya. Kalau kamu belum sempat berhaji, maka itu bukan berarti kamu tidak menjalankan ibadah Islam secara sempurna. Tapi kamu cukup menjalankan saja sholat 5 waktu, kemudian berbuat baik kepada sesama, menunaikan zakat, berpuasa, bersyahadat dengan baik, itu sudah cukup. Kelimanya itu adalah penyempurnanya. Ibaratnya adalah makanan, 4 sehat, 5 sempurna. 4-nya sudah sehat, maka sempurnanya adalah 5. Saya kira itu, ya. Masih ada? Ini yang pertama. Masih ada, Muhammad Hairul? Maksud saya tadi, Sir, kan selain dari haji yang mampu itu, khususnya di era milenial sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang saya lihat statusnya memang Islam, tapi
jarang sholat, jarang berpuasa di Ramadan itu pantas orang Islam kalau seandainya begitu. Kalau orang itu mengaku beragama Islam, maka dan dia bersyahadat dan dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dia adalah Islam. Tetapi dia belum menjalankan nilai-nilai Islam itu. Ya, makanya disebut sebagai orang fasik. Orang fasik itu orang yang beriman tetapi tidak menjalankan keimanannya. Ya, itu disebut orang fasik. Orang mukmin adalah orang yang beriman dan menjalankan nilai-nilai keimanannya. Kemudian orang yang kafir adalah orang yang tidak mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad bukan Nabi Allah. Itulah orang yang kafir. Tetapi berhati-hatilah karena fasik itu, kefasikan itu jauh lebih berbahaya daripada kekafiran. Saya ingatkan ya. Karena kenapa lebih berbahaya? Karena kita akan dimintai dengan pertanggungjawaban di kemudian hari. Kalau dia adalah orang yang kafir, barangkali dia belum mendapatkan dakwah. Jadi wajar dia kalau kafir. Nanti di hadapan Allah, dia menyatakan bahwa ya Allah belum sampai dakwah kepadaku. Maka diceklah betul enggak sampai dakwah kepadanya. Ditanyalah malaikat pencatat yang ada di sampingnya itu. Malaikat kemudian menjawab bahwa dia itu mendapatkan dakwah tetapi dia tidak mengikuti, maka dia tetaplah pada kekafirannya. Tapi kalau betul-betul dia adalah orang yang tinggal di luar sana di pulau yang terpencil, tidak pernah sama sekali ada orang yang datang berdakwah kepada mereka, tidak sampai dakwah kepada mereka, maka dia disebut sebagai ahlul fatrah, orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Makanya wajar kalau dia tidak beriman karena dia tidak sampai dakwah kepadanya. Tapi sebetulnya dia beriman tetapi dengan caranya sendiri. Setiap orang itu butuh Tuhan, tetapi dia beribadah dengan caranya sendiri sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Walaupun tidak beribadah menyebut nama Allah, tetapi dia meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatannya yang menguasai dirinya dan dia harus menyembah kepadanya. Tetapi dia bukan dengan cara Islam, karena memang dia tidak sampai Islam kepadanya. Maka ini disebut sebagai ahlul fatrah. Ya, tetapi orang yang sampai dakwah kepadanya dan dia tidak mau mendengar, maka inilah orang yang disebut dengan orang yang kafir. Ya. Seperti itu ya, Muhammad Hairul. Masih ada? Gimana Muhammad Hairul? Cukup? Terima kasih, Sir. Oke. Cukup, Sir. Ya. Sekarang Muhammad Fikri. Muhammad Fikri silakan. Tadi saya lihat angkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari Prodi DPA. Okay. Jadi terima kasih. Yang ini seperti kita sendiri bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi pertama yang diutus ke muka bumi. Jadi pertanyaan saya itu, yang manakah terlebih dahulu itu diciptakan Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Karena Bapak tadi bilang bahwa pada saat Nabi Adam itu mau masuk ke surga, nama Nabi Muhammad itu sudah ada tertulis di pintu surga. Nah, kalau kemudian kenapa Nabi Adam yang pertama kali diturunkan, sedangkan Nabi Muhammad ini memiliki kedudukan paling tinggi di antara utusan-utusan Allah? Terima kasih sebelumnya. Baik, pertanyaannya ini kalau dalam kajian Islam disebut dengan pertanyaan tasawuf, ya, pertanyaan tingkat tinggi, pertanyaan sufi. Ya, tetapi Muhammad Fikri ini menangkap tadi yang saya jelaskan bahwa pertanyaan dari Muhammad Fikri ini yang mana yang duluan diciptakan, Nabi Adam atau Nabi Muhammad. Kalau yang duluan diciptakan ruhnya adalah Nabi Muhammad. Kalau yang diciptakan duluan jasadnya adalah Nabi Adam. Makanya Nabi Adam disebut sebagai bapaknya para jasad. Bapaknya jasad kita. Bapaknya jasad kita. Sedangkan Nabi Muhammad adalah bapaknya ruh kita. Sumber dari segala ruh yang ada di alam semesta ini. Itu adalah ruh Muhammad SAW. Kenapa kemudian kalau kita berdoa itu kita mengatakan
Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Muhammad itu di awal, Muhammad juga di akhir. Jasad Adam itu berasal dari 4 sumber. Angin, tanah, air, angin, dan api. Tetapi sesungguhnya 4 sumber itu berasal dari satu nur yang disebut dengan Nur Muhammad. Dan yang paling pertama Allah ciptakan sebelum segala sesuatunya ini ada, itu disebut dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah tercipta 4 unsur yang disebut dengan tanah, air, angin, dan api. Dari 4 unsur inilah diciptakanlah jasadnya Nabi Adam. Tetapi ada satu hal hakikat dari Nur Muhammad itu yang disebut dengan ruh, yakni bapaknya para ruh. Ruh itu dimasukkan ke dalam diri Nabi Adam sehingga dia disebut sebagai manusia yang hidup. Berarti dalam diri Adam ada unsur Muhammad, yaitu ruhnya yang disebut dengan Nur Muhammad. Ruh kita ini hakikatnya namanya adalah Nur Muhammad. Berarti jasadnya Nabi Adam bersumber dari Nur Muhammad, ruhnya Nabi Adam juga bersumber dari Nur Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad SAW terakhir dikirimkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuannya adalah untuk menyempurnakan ajaran Islam. Beliau diutus sesuai dengan waktunya, yakni di akhir zaman. Karena zaman sudah modern, makanya beliau dikirim untuk menyempurnakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Tetapi jangan disamakan Nur Muhammad itu dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Jangan disamakan, ya. Nur Muhammad itu adalah hakikatnya segala yang ada. Dan nur yang paling suci intinya itulah yang masuk ke dalam jasad Nabi Muhammad SAW yang memang disimpan oleh Allah, dan inilah yang paling suci, makanya dia mulia. Ya, adapun yang lain itu adalah pembagian-pembagian dari atau bagian-bagian dari nur itu sendiri. Ya, paham kira-kira maksud saya, Muhammad Fikri? Karena ini hakikat, ini hakikat. Ini biasanya tidak dijelaskan di dalam secara umum, tidak dijelaskan, tetapi ini adalah pembelajaran untuk adik-adik sekalian. Ini dasarnya dari ilmu tasawuf itu, inilah saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ya. Pertanyaan itu yang mana yang duluan? Kalau ruhnya duluan Nur Muhammad, tetapi kalau jasad duluan Nabi Adam. Ya, tetapi ingat, jasad Nabi Adam itu bersumber dari satu hal yang Allah ciptakan pertama, yaitu Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Sebetulnya ada 5. Ada nur, ya, ada nur, ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Nur inilah ruh. Tetapi 4 ini yang kentara, yang bisa dilihat. Bisa dilihat kan? Bisa dilihat, tanah bisa dilihat, air bisa dilihat, tanah bisa dilihat, air bisa dirasakan, angin bisa kita rasakan ketika berhembus, kemudian yang keempat adalah api bisa kita lihat bentuknya, tetapi nur itu bukan cahaya matahari, bukan cahaya lampu, tetapi nur itu adalah ruh yang nyata adanya, tetapi tidak terlihat sama sekali. Kalau 4 unsur ini ada, tanah, air, angin, dan api itu, bisa enggak manusia itu disebut sebagai manusia? Bisa enggak? Kalau hanya 4 unsur ini. Belum bisa. Makanya Nabi Adam itu belum bisa hidup pada saat sudah dimasukkan 4 unsur ini. Barulah dia bisa hidup ketika Allah tiupkan ruh. Allah kan katakan, aku tiupkan ruh kepadanya. Maka Allah tiupkan ruh, yang ditiupkan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Bukan Allah yang masuk ke dalam dirinya Nabi Adam seperti keyakinan Nasrani, ya, bahwa Allah masuk ke dalam dirinya Nabi Isa sehingga dia menyembah Nabi Isa. Bukan itu, ya. Tetapi yang Allah masukkan adalah nurnya, cahaya miliknya, atau kita sebut cahaya karena tidak ada lagi bahasa yang lain yang bisa mewakili itu, ya.
yang paling suci. Kita tidak ada lagi bahasa. Ini adalah sebatas bahasa manusia, saya mengatakan nur, tetapi sesungguhnya bukan cahaya. Nur Allah, nurullah masuk ke dalam diri Adam, maka hiduplah Adam itu. Masuk ke dalam dirinya Muhammad Fikri, ya, nur ini masuk ke dalam dirinya Muhammad Fikri, maka hiduplah Muhammad Fikri itu. Tapi kalau nur itu sudah meninggalkan Muhammad Fikri, maka menjadilah Muhammad Fikri itu menjadi jasad, tidak disebut lagi sebagai manusia, tapi disebut sebagai jasad. Gitu ya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, saya adalah bapaknya para ruh, sedangkan Adam adalah bapaknya para jasad. Itu yang beliau sampaikan. Ya, silahkan dicari hadisnya itu. Adik-adik boleh mengkaji melalui belajar mandiri. Masih ada pertanyaan Muhammad Fikri? Ya, selanjutnya Faradillah. Faradillah, ada enggak pertanyaannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum Singkat saja ya, Faradillah, supaya ada kesempatan yang lain. Ya, jadi saya mau bertanya, seperti yang diketahui bahwa pada saat ini kan masa-masa pandemi. Nah, apakah saya bertanya tentang sholat, apakah dengan sholat social distancing, menjaga jarak, menghilangkan keutamaannya? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Kita kembali kepada kaidah fikih ya, bahwa kan dalam kaidah fikih itu ada 5 hal ya, 5 hal yang kita ketahui, ada wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah ya. Pernah dengar istilah itu kan? Ya. Ada yang namanya haram. Kalau yang haram itu kalau ada yang namanya wajib, kalau yang wajib itu harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan itu mendapatkan dosa. Kalau dijalankan mendapatkan pahala. Kalau sunnah tidak dilakukan tidak apa-apa, tetapi dilakukan mendapatkan pahala. Begitupun dengan selanjutnya. Nanti akan ada pembahasan khusus untuk itu. Nah, dalam kaidah fikih menyatakan bahwa segala sesuatu yang haram apabila itu darurat, maka itu dibolehkan. Nah, pertanyaannya, apakah betul-betul keadaan sekarang ini darurat atau didaruratkan? Pertanyaannya seperti itu. Apakah betul-betul darurat atau sengaja didaruratkan? Kalau betul-betul darurat, berarti sah-sah saja, tetap sah sholat kita. Tetapi kalau hanya sengaja didaruratkan, berarti tidak sah. Ya, siapa yang bisa membuktikan itu? Apakah betul-betul berbahaya kalau kita bersentuhan? Permasalahannya kemudian adalah berjarak ketika sholat, setelah sholat kembali berpelukan dan berselfie. Ini apa maksudnya? Ya kan? Ini tidak masuk akal. Seharusnya di luar dari sholat kalian silahkan menjaga jarak. Tetapi di dalam sholat jangan jaga jarak. Karena itu dikatakan bahwa kalau kalian berjarak itu, maka diantaramu itu bisa saja berdiri di situ setan. Ya. Sebaiknya dirapatkan. Kalau kita adalah orang yang beriman, ya rapatkan saja. Kita pasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Kalau kita pun meninggal, kalaupun kita meninggal terkena penyakit karena yang disebut dengan COVID hanya karena kita sholat dan menjalankan perintah Allah, maka akan ada yang bersaksi di akhirat nanti bahwa sesungguhnya kita ini melakukan sholat dan karena itu kita kemudian terkena penyakit dan meninggal. Kan ada yang bersaksi di hadapan Allah nantinya. Tetapi kalau kalian menjaga jarak pada saat sholat, lantas setelah sholat itu kalian kembali berboncengan, kembali berpelukan, berselfie ria, tanpa menjaga jarak lagi, wah ini aneh. Ya, ini yang aneh. Kalau seandainya ada penyakit begini, kalau kita bersentuhan paginya dan dengan orang yang terkena penyakit itu sorenya kita meninggal, atau kita bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit, langsung kelihatan bahwa kita sedang terkena penyakit yang sama dengan orang itu. Tetapi yang sekarang itu menjadi pertanyaan adalah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ya. Tapi kita kembalikan, kita pasrahkan semuanya hanya kepada Allah, karena di samping kita diperintahkan oleh Allah, wa atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin. Taatlah kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak mengajak kamu kepada kesesatan. Selama pemimpin tidak mengajak kita kepada kesesatan, mengajak kita untuk tidak beribadah kepada Allah, tetapi kita perlu kaji ulang hal-hal yang bersifat ibadah, ya, bersifat ibadah yang kita dilarang ketika bersentuhan langsung pada saat sholat, itu perlu dikaji ulang sebetulnya, ya. Tetapi untuk sementara kalau kita memang diwajibkan dan kita dihukum kalau tidak seperti itu, daripada kita tidak sholat di masjid, ya ikuti saja, jaga jarak saja. Siapa yang tanggung dosanya? Yang membuat peraturan itu, bukan kita, karena kita mengikuti saja aturan. Tetapi kalau kita dibolehkan, ya silahkan kita dapatkan itu jauh lebih baik lagi, ya. Itu jawaban saya untuk saudari siapa tadi ya bertanya? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Sir. Oh iya, Faradillah. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Atau ada pertanyaan selanjutnya? Ya, jadi kembalikan saja kepada adik ya. Kalau saya sarankan lebih baik rapatkan saja sholatnya, karena tidak bisa kita hindari ketika di luar sholat, kita ternyata tetap bersentuhan saja dengan orang-orang sekitaran kita, dan amat disayangkan kalau kita terlalu protek dalam sholat, dalam ibadah, tetapi ternyata di luar itu kita tidak berhati-hati. Jadi sebetulnya kita kembalikan saja kepada Allah, kita yakin bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah, dan apa yang terjadi kepada kita itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Pasrahkan saja hanya kepada Allah, dan tetap kita juga menjaga kesehatan kita ya sebisa mungkin, ya perbanyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin. Saya kira itu saja untuk meningkatkan imun. Dan yang paling terpenting adalah jaga jaga emosi kita. Karena emosi itulah pikiran positif, itulah yang bisa menjaga imun kita. Kalau negatif pikiran kita, salah sedikit berburuk sangka lagi kepada orang di sekitar kita, kamu sakit ini, menular, kamu menghindari orang itu, padahal orang ini adalah orang yang baik, yang tidak memiliki penyakit. Sebetulnya itulah penyakit yang lebih berbahaya. Kalau Rocky Gerung mengatakan ada penyakit yang lebih berbahaya daripada COVID, yaitu stupid. Itu katanya. Jangan sampai kita punya penyakit yang itu. Ya, saya kira itu ya jawaban untuk Faradillah. Masih ada yang angkat tangan, ini Bahrudin saya lihat. Silakan Bahrudin. Ya baik Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Asik, ini Sir, pertanyaan dari untuk haji ini Sir, yang disampaikan oleh Sir. Iya. Untuk yang bagi yang mampu Sir, umpamanya kalau contoh itu tukang becak dia mau berhaji, dia sudah berhaji, apakah yang umpamanya ada hasil seperti uang haram untuk berhaji, gimana itu Sir pertanyaan? Coba diulang tadi. Ya Sir, kalau untuk haji, untuk hasil tabungan haji Sir, contoh Sir seperti tukang becak mau haji, dia sudah berhaji Sir, dan kedua Sir, kalau contoh umpamanya hasil tabungan itu yang bukan halal Sir, itu bagaimana Sir petunjuk Sir? Terima kasih Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pertanyaannya ya. Ada dua ya. Misal yang terakhir tadi yang saya tangkap, kalau tabungan kita yang berasal dari sumber yang haram, kemudian kita gunakan untuk naik haji, saya kasih contoh begini, ya, Pak Rudin, air comberan kita pakai mandi bisa membersihkan tidak? Air comberan kita pakai untuk mandi dengan niat membersihkan badan kita, kira-kira bisa membersihkan tidak? Tidak Sir. Berarti dari sumber yang haram kita gunakan untuk membersihkan diri, salah satunya dengan berhaji, walaupun itu baik, maka itu tetap akan semakin memperkeruh saja. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk menggunakan hal-hal yang haram untuk kebaikan. Tidak ada. Ya. Kita beribadah misalnya dengan menjalankan ibadah haji itu mesti kita yakini bahwa itu sumbernya adalah hal yang baik.
Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya, kalau apa tadi saya belum tangkap tadi karena terputus ya, terputus tadi baru yang pertama tadi. Kalau tukang beca, Ya, Sir, itu. Yang tadi itu, Sir. Yang tadi, Sir. ya. Dia berusaha tabung dengan susah payah, halal, dan kedua itu umpamanya ada hasil tabungan. Perbandingannya, aja perbandingannya Ya, saja. Iya, sudah pasti yang pertama tadi itu yang jauh lebih berberkah dan berberkah. Karena memang hasil tabungannya yang luar biasa memang. Yang memang dia niatkan dari awal dan Allah melihat dari prosesnya. Allah melihat dari prosesnya itu. Allah melihat dari niatnya yang begitu sungguh-sungguh di dalam beribadah. Sampai-sampai dia dari hasil menjadi tukang beca itu, dia bisa mengumpulkan dana haji itu sangat-sangat luar biasa, dan itulah yang Allah nilai. Dan bisa jadi ibadahnya orang yang mengumpulkan dengan susah payah itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang juga berhaji karena memang dia kaya, walaupun sebetulnya dari sumber yang halal juga, tetapi memang dia dengan mudah dia mendapatkan itu, tentu itu lebih tinggi lebih tinggi nilainya tadi itu yang bersusah payah untuk naik haji. Dan Allah itu maha kaya, Allah itu maha adil, Allah itu mengetahui sebesar biji zarrah pun di dalam diri kita, niat kita itu, kebaikan kita, Allah mengetahui semuanya, dan Allah maha adil. Di kemudian hari Allah akan balas semuanya itu. Jadi apalagi yang tadi itu yang misalnya dari hasil korupsi dipakai naik haji, itu sama halnya dengan mandi dengan air comberan. Itu sama halnya dengan mencuci piring dengan menggunakan air comberan. Tidak akan membersihkan, tetapi malah mengotori saja. Tidak akan membersihkan hatinya itu, karena memang hatinya memang dasarnya sudah buruk. Ya, jadi jangan salah. Misalnya ada orang-orang yang kita sebut sebagai orang yang sudah berhaji, tetapi kelakuannya masih tidak berubah. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Ya, tidak boleh berburuk sangka. Kita fokus saja kepada perbaikan diri kita masing-masing. Ya, itu saja menurut saya, Bahrudin. Ya, tidak ada yang angkat tangan ya, sudah tidak ada lagi. Saya kira pertemuan kita malam ini mungkin sudah cukup ya, sudah mengantuk barangkali ya. Mungkin ada yang belum sholat isya, ada yang belum makan ya. Saya pahami waktunya, saya juga belum makan malam ini ya. Tapi terima kasih banyak diskusinya adik-adik. Sangat antusias walaupun sudah malam. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya semua ya, dan jangan keluar dulu ya, saya mau foto dulu sebagai bahan laporan ya. Dan saya minta sekali lagi ketua kelas dari 2 kelas ini yang saya gabung, saya minta tolong supaya dicatat ya, dicatat sekali lagi, saya catat. Baru dilaporkan ke saya ya. Harap diaktifkan semua kameranya dulu ya. Saya mau foto dulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ada 3 slide ini saya. 1, 2. Oke, sekian pertemuan kita pada malam ini, dan harap ini ketua kelas DPA 1A tadi dilaporkan ke operator ya bahwa kita kuliah malam. Iya, Sar. Dilaporkan. Iya, diminta buktinya ya. Tidak ada, jadi bilang Sar, cuman kayak disuruh di absen biasa. Oh begitu ya. Kalau terima kasih ya untuk ketua kelas DPA 1A. Kemudian UPW 1B ketua kelasnya dilaporkan enggak ke operator? Dilaporkan, Sir. Oke. Apa yang Ibu sampaikan?
Katanya kalau udah mulai minta dokumentasi aja. Oke, jadi sudah didokumentasikan? Sudah, Sir. Oke, minta tolong dikirimkan ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri perkuliahan kita pada malam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang pembahasan lanjutan. Untuk kelas UPW 1B dan DPA 1A ini saya akan bagi kelompok nanti ya. Satu kelas itu akan saya bagi menjadi 8 kelompok dan akan berdiskusi mulai pada pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 nanti akan saya bagikan di grup pembagian kelompoknya ya. Saya saja yang bagikan. Oke. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Jazakallah.